Ini gue gimana caranya ya? Background effects. Virtual background. Tapi kadang-kadang ada yang nggak ada sih. Handphone gue yang ini nggak ada virtual background juga. Nggak, gue di aplikasi mestinya ada, tapi nggak apa-apa lah udah. Oke. Ya. Ya, Jamie ini kalau misalnya kemana-mana menjadi petunjuk jalan, transportasi, kereta atau apa. Kalau mobil juga Google Map. Dia ngarahin, walaupun dia duduk di belakang, dia ngarahin. Jadi iseng-iseng aja, dibawa santai. Jam, bawa dong ini tentang Google Map, begitu. Simple sih, tapi kadang-kadang sering nyasar juga. Ya, gimana Jam? Dibuka dulu tips sama triksnya dari yang paling dasar dulu mungkin. Bu Eko ada yang mau nanya dulu? Apa nanti dulu? Oke. Gini. Jadi gimana? Nanya dulu atau? Lu dirimu pernyataan aja dulu atau pakai gimana? Ya nanti kalau ada yang mengalir, kalau ada yang mau tanya dari awalnya atau dirimu terserah. Dirimu yang atur aja. Ya. So, Atma Namaste teman-teman. Waktu lu minta gue sharing tentang Google Map juga gue bingung banget karena basically gue bingung apa yang mau di-sharingin gitu ya. Tapi yang jelas maksud gue pakai Google Map itu hampir tiap hari karena kan hampir tiap hari kan keluar kan. Either itu meeting sama klien ataupun pergi kemana-mana lah gitu. Kalau lo tanya gue fungsi dasar Google Map buat gue ya nomor satu itu untuk tahu trafficnya, untuk tahu traffic, untuk tahu kondisi jalanan apakah kalau gue lewat jalan sini macet atau misalnya apakah jalan yang biasa gue lewatin ini lagi macet atau enggak. Kalau memang misalnya lagi macet ya gue harus cari rute alternatif gitu. Terus juga basically gue buat ngukur Google Map itu biasanya gue buat ngukur kapan gue mesti berangkat. Misalnya nih kayak nih nanti siang nih misalnya gue ada meeting di daerah Mega Kuningan gitu. Nah jadi gue biasanya pagi-pagi itu gue ngukur tuh kalau dari sini ke Mega Kuningan jam segini tuh berapa lama sih. Di Google Map tuh ada satu opsi lo bisa ngukur trafficnya itu bukan pada saat sekarang, tapi misalnya pada saat misalnya jam berapa, sekarang kan jam 8.28 tuh ya. Nah, di Google Map itu misalnya lu bisa ngukur traffic kalau misalnya jam 11. Jadi sebenarnya Google Map itu mereka ngumpulin data setiap hari dari mereka yang pakai Google Map tiap hari itu mereka kumpulin data trafficnya udah gitu mereka bikin rata-rata lah. Kalau misalnya jadi mereka bisa tahu tuh kalau jalanan ini uh, jam 11 siang tuh kira-kira biasanya macet atau enggak, warnanya merah, biru, atau hijau gitu, segala macam. Itu sih basically penggunaan Google Map gua. Tombolnya di mana? Maksudnya misalnya dirimu pasang sekarang untuk jam 11 kayak gitu. Ada di mana? Gue nggak tahu. Di Google Map ada tuh, Bet. Kayak misalnya lu pasang, nih gue sekarang masih kedengaran nggak ya? Masih? Nah, biasanya gue pasang, nih misalnya dari sekarang gue mau ke Equity Tower gitu. Gue pilih ke Equity Tower, gue pilih directions, terus lu mulai dari start location-nya kan dari lu kan, dari tempat lu yang sekarang kan. Iya. Nah, terus sebentar, your location. Lagi mikir dianya. Nah, ini terus yang ada titik 3 di atas itu, lu minta. Halo, halo. Iya.
kedengeran kok. Tapi kok ada kersek-kerseknya ya? Iya, gue nggak tahu tuh ada siapa. Terus yang ada titik 3 di atas itu kan ada tulisan tuh, ada route options, ada add stop, ada set depart or arrive time. Nah di situ Oh, lu, set jadi kalau depart or arrive time itu ya? Yang di ini iya, ya? jadi kalau misalnya lu mau bilang lu mau berangkat misalnya jam 11, ya udah lu cari deh tuh jam 11. Udah gitu nanti dia akan tampilin tuh kira-kira kalau dari berdasarkan mereka ngumpulin data selama berapa Oh, hari, berapa oke. tahun. Nah, mereka ngelihat, dia kasih lihat lu eh, kira-kira jalanan pada saat jam segitu tuh kira-kira berapa sih itu. Kalau misalnya buat besoknya bisa nggak? Eh, ya dia pasti akan kasih lihat lu jam-jam pada saat itu. Maksud gue lu besok misalnya jam berapa? Kan set Jam the part time. Oh, tomorrow juga bisa ya? Oke, sip, sip. Oh, baru gue tahu loh. Oke, sip. Berguna. atau misalnya Iya, tomorrow atau misalnya iya, tanggal iya, iya. tanggal berapa Iya, gitu. baru lihat tombolnya kayak gitu. Gue sih jarang sih pakai yang apa tuh deh. Gue biasanya sih yang gue pakai sih biasanya jam-jaman gitu. Jadi menurut gue jam itu kan sebenarnya akan represents any day gitu, hari-hari apa aja gitu. Jadi menurut gue itu udah cukup sih buat gue. Oke, siap, siap. Sorry, namanya Uh, apa tuh aplikasinya? Google Map, Oh, Google Map. iya, bisa begitu ternyata. Jadi saya juga baru Iya, tahu. Oke, lanjut, lanjut. Ya, biasanya buat pakai bus kok. Saya pikir ada aplikasi baru lagi gitu. Buat kalau kita di luar negeri berguna buat naik bus. Nah, naik bus segini, ntar dia tanggal berapa ada strike, dia kasih tahu juga. betul, betul, betul. Gue sendiri sih sebenarnya gue lebih ke arah pengguna Google Map ya Kak. Maksud gue kan ada banyak teman-teman mungkin yang lain pakai Waze segala macam. Tapi kan kalau pakai Waze atau aplikasi lain kan gue mesti install ulang kan. Gue mesti install tambahan kan. Sedangkan gue tipikal orang yang males install aplikasi. Jadi gue pakai yang ada aja sebenarnya. Jadi iya. lumayan lumayan lama lah pakai Google Map gitu. Iya, Jem, iya, videomu mati lagi. Apa gara-gara dirimu pakai Google Map? Eh, enggak Udah, sih. oke. Ya, Udah. sekarang udah ada. Oke. Iya. Terus gue juga pakai Google Map biasanya untuk ngecek karena gue anak rocker juga, anak kereta. Jadi kadang-kadang gue juga ngecek jadwal kereta tuh di sana. Di Google Map juga bisa ya kayak begitu Di ya. Google Map juga bisa. Dulu tuh sebelum itu gue pakai aplikasi dari KRL-nya sendiri, which is again yang tadi gue bilang kan, gue rada males install aplikasi tambahan gitu. Jadi semenjak gue tahu ada Google Map bisa ngeliatin jadwal kereta secara real time. Jadi pada saat itu juga nih kayak misalnya sekarang nih kalau gue di daerah Tebet, gue bisa ngelihat stationnya arahnya yang mau ke Jakarta Kota itu gue mesti 3 menit lagi. Jadi kalau misalnya dari sini jalan ke stasiun misalnya 10 menit lagi ya basically gue udah nggak bakal keburu lah gitu. Nah Oh, oke, oke. gue cari lagi tuh yang basically yang arah Jakarta Kota, which is di sini dia bilang 8 menit lagi ya. Kalau gitu mungkin gue keburu, gue lari-lari ke sana. Instead of daripada nungguin di stasiun, gue mendingan nunggu di rumah kan gitu. Oke, siap, siap. Oke, Uh, lanjut, lanjut. terus gue pakai Google Map buat apa lagi ya? Mostly itu sih paling kalau misalnya keluar kota paling jauh ya basically Bali lah. Maksud gue itu sangat membantu kok. Pemakaiannya sangat membantu kok untuk cari jalan-jalan yang basically lu nggak jalan-jalan yang basically lu nggak familiar, tapi memang ada kalanya tuh, tapi ini terjadi mungkin udah lama banget ya waktu gue ke Bandung itu gue pernah cari tempat tapi mereka kasih gue jalan yang basically bener-bener sempit gitu ya. Nah itu kadang-kadang juga gue
lihat-lihat juga nih, begitu Google Map ngarahin gue ke jalan yang menurut gue di awal gang, awal muka gangnya itu udah meragukan, biasanya gue langsung puter arah atau cari jalanan yang lebih gede gitu, cari jalan utama aja lah, bukan cari jalan tikus gitu. Iya. Jadi mesti pintar-pintar juga ngeliatin apakah Google Map-nya ini kasih lu jalan yang sempit atau yang jalan utama gitu. Google Map juga sebenarnya bisa kasih lu ini sih, maksud gue pilihan apakah lu mau naik mobil atau lu mau naik motor. Iya. Jadi lu bisa pilih deh tuh di situ apa lu mau naik mobil, mau naik motor atau mau naik kereta. Dia juga kasih lu estimated time lu bisa nyampe tuh di jam berapa. Ada ganjil genap juga di sana, lu bisa pilih. Terus apalagi, udah gitu lu juga bisa tahu misalnya kalau misalnya Jakarta Surabaya itu lu mesti masuk tol atau lu nggak mau masuk tol, itu kalau lu masuk tol itu harganya berapa, di situ kelihatan semua sih. Mereka kasih tahu jumlah tolnya berapa gitu. Oh ya, untuk tol itu kadang-kadang ada beberapa option kan ya. Nah, itu optionnya gimana sih untuk tol? Untuk tol bisa lu matiin sih kalau misalnya lu pikir kalau misalnya lu berangkat jam 4 pagi gitu ya, ngapain lewat tol, orang jalan biasa aja bisa kan gitu ya. Oh, Kan waktu sampainya kan sama-sama juga kan. Nah, itu lu bisa matiin tuh di situ. Di avoid tolls. Jadi ada yang bilang avoid ya. highway. Kalau avoid highways kan basically lu menghindari jalan layang. Terus avoid tolls ya lu basically menghindari jalan tol. Avoid ferries ya berarti lu nggak mau naik ferry segala macam gitu. Kalau si tol pas price itu maksudnya apa? Itu karena jadi dia istilahnya lu mau ngelihat harga tolnya nggak. Jadi dia udah hitungin tuh, kayak misalnya lu mau masuk tol Jakarta Surabaya, dia udah kasih lihat tuh estimasinya. Jadi kan kalau lu kan tol biasanya lu butuh e-money kan ya, Bet. Iya, iya. Nah, itu basically sebenarnya itu kemudahan sih menurut gua. Lu bisa tahu harga tolnya berapa gitu. Oh, dari harga. Oh, harga tol ya. Lebih ke harga tol. Bukan dia nyari yang tol termurah gitu, enggak juga ya? Enggak. Kalau lu ngomong tol muter murah, dia biasanya kasih lu beberapa alternatif. Nah, tiap alternatif itu dia kasih tuh. Oh, kalau yang ini lu lewat tol, harganya tolnya 14.500. Oh, kalau misalnya kayak gini lu lewat sini, tolnya harganya 7.000. Nah, tapi di masing-masing rute itu kan biasanya dia kasih lihat, oh kalau yang rute ini lu spend-nya sekitar 1,5 jam. Kalau yang jarak yang ini lu spend-nya kurang lebih sekitar 2 jam, tapi tolnya lebih murah gitu. Jadi ya kayak gitu aja sih. Oke. Sip. Kok itu tadi yang pencet titik 3 di mana ya, kok yang buat tahu ininya kita di apa reviewnya gitu. Di review apa di mana ya, kok? Udah coba masuk Google Map belum ya? Udah masuk Google Map. Saya Nah, kadang terus pilih tempat sembarang aja, misalnya mau pergi kemana hari ini. Udah, ini aku coba ke toko ini nih, Prapatan nih, Jatinegara. Nah, start ya kok. Oke, jangan start dulu. Jangan pilih direction. Oke, direction kan kalau naik mobil 1 jam 4 menit nih. Nah, ya kok. Directions itu kan pilih dari your location yang dari mana gitu istilahnya. Iya. Nah, di atas pojok kanan atas itu kan ada titik 3. Oh, yang route option, add stop gitu ya, kok ya. Search along. Iya, betul. Di situ kan ada tulisan set depart or arrive time. Oh ya, oke. Oh ya, oke. Biasa ini buat kalau kita di Inggris sekedar sharing, kita penting untuk lihat ini buat itu kok, apa kayak misalnya kita kan naik bus 1 jam keliling-keliling, kalau di London kita bayar 1,75 tuh. Nah, kadang-kadang saya suka ngeset, saya mau pindah bus supaya kan misalnya pindah 3 bus supaya busnya yang terakhir jangan sampai tinggal deket gitu. Karena kalau misalnya lewat dari sejam kita kan bayar ulang. Biasanya sih suka gitu ya buat set ininya ya. Set depart ya.
Berarti Oke. ibu udah jago juga ya Bu ya ceritanya. Saya soalnya bertahan keliling-keliling saya sering backpackeran kok. Jadi saya tuh pakai Google Map terus. Kalau di luar negeri tuh maksudnya sampai ke poin-poinnya pas kita naik bus jangan dimatiin. Dulu saya kan matiin. Kalau naik bus harus dinyalain karena mereka sekarang banyak strike kok di luar. Jadi begitu Ya, strike ya. kita harus turun nih di stasiun yang memang kita harusnya nggak turun. Akhirnya begitu kita ganti kan ubah tuh. Nah kita harus jalannya tuh kok. Harus jalannya kemana lagi kita mesti ngikutin, kalau enggak kan kita nyasar diturunin di halte yang kita nggak tahu, oh ini di mana nih gitu. Itu Yes. pakai kayak gitu. Nanti ini masih banyak sih trik-triknya kalau ini, cuma yang ini nih apa, kalau di Indonesia saya nggak tahu busway bisa akurat nggak kok. Busway itu kayaknya tidak terlalu deh. Kalau yang akurat sekali itu kayaknya Kereta di ya. kereta ya, kereta kalau kereta Ya. sih akurat lah, boleh dibilang akurat. Soalnya saya udah uninstall aplikasi keretanya juga, jadi basically saya udah rely on Google Map kalau untuk KAI ya. Iya, soalnya penting sih. Kadang kita kan kalau misalnya naik mobil takut, kalau di Indonesia ya pasti naik mobil lah ya. Kalau misalnya di luar kadang-kadang naik bus terus, naik turun, naik tube gitu. Nah, itu mesti nyambungnya itu yang agak susah. Barusan saya cek sebenarnya mereka kalau di Google Map-nya sendiri sebenarnya mereka kasih lihat estimasi tuh kayak model sama kayak kereta. Jadi mereka kasih lihat estimasi, oh nih bus yang ini udah ada di mana gitu segala macam. Tapi menurut pengalaman saya ini tuh nggak akurat karena kadang-kadang ini kok kita bilang dia udah 1 menit lagi, tapi istilahnya nggak muncul-muncul gitu. Jadi kadang Nah, bisa iya benar akurat, kok. kadang juga kagak. Tapi kalau kereta itu udah boleh dibilang hampir hampir 100% akurat lah. Jadi kalau misalnya datang. Nah kalau busway nggak terlalu reliable menurut saya, nggak terlalu Iya. bisa sih. Karena human ya, kadang-kadang di itu aja, maksudnya jangankan di Indonesia ya, di luar aja mereka sering itu kok telatar, kadang-kadang misalnya macet, karena kan kalau jalanan bus kan sama dengan jalanan itu ya, sama dengan Iya, jalanan biasa. Kalau di sana nggak ada kayak busway, lajur khusus nggak ada. Cuma iya. cuma mereka minimalisasi biasanya gini sih kok. Jadi kalau misalnya kita nanti naik bus, ternyata kita ada macet gitu, mereka ada kasih tahu delayed segini menit gitu, delayed 1 menit. Nah itu kalau kita ke luar negeri mau jalan-jalan sendiri itu harus diperhatiin. Terus sama mereka kadang-kadang lihat nih, oh ada strike. Ya. Apalagi ya pengalaman. Nah, misalnya kalau yang kadang bingung kan itu kan yang di tol, Jim. Lurus sama agak ke kiri kayak gitu. Nah, itu beda ini gimana, Jim? Itu by pengalaman, Bet. nggak ada ngomong tipsnya. Gue pernah nyasar kalau yang yang orang Surabaya itu ya, kalau yang dari Jakarta ke Surabaya itu ada pernah satu daerah yang basically ruwet banget kayak kayak Semanggi, tapi entah kenapa itu jalanannya ruwet banget. Jadi maksud gue apa itu jalanan highways-nya itu banyak banget. Jadi bener-bener lu mesti bener-bener ngeliatin ini kalau yang ini kemana, ini gue pernah nyasar di situ di Surabaya. Dan bahkan kalau misalnya gue ke Surabaya lagi, gue akan diem dulu lagi nih, akan diem dulu ngeliatin ini yang ke sini, ini yang ke sini. Jadi kalau lu tanya gue nggak ada, Bet, itu cuman basically lu ngeliatin aja kalau jalannya ini ke sini. Jadi lu bener-bener ngeker tuh pakai Google Map, lu tampilin di situ sebenarnya Google Map tuh ada feature yang namanya Street Map gitu ya. Jadi basically dia bisa kayak lu arahin Google Map-nya gitu, terus mereka bisa identify ini jalan yang mana. Tapi gue nggak pakai sih. Gue bener-bener basically pakainya manual gitu. Oh itu bisa kayak begitu? Bisa. Boleh bisa. Itu gue kok ada tombol-tombol rahasia sih? Enggak ada sih, nggak ada. Gue lupa tuh di mana ya waktu itu ya. Gue pernah lihat, tapi gue nggak pernah pakai itu sih. Jadi
Jadi dia bisa, jadi lu tinggal arahin kamera, jadi lu tinggal arahin handphonenya gitu, kameranya ngadep arah jalan yang mana, nah dia bisa kasih tahu lu tuh di tempat yang mana. Tapi kan maksud gue kalau jalanannya tuh rapet, bener-bener kayak gangnya samping-samping, itu kan sebenarnya rada susah ya. Maksud gue lu bisa GPS lu kan nggak 100% akurat kan, mungkin ada lewat 3 Oh, meter atau 1 meter gitu. Jadi kalau misalnya jalan sih masih nggak masalah ya, tapi kalau misalnya mobil gitu masuk, apalagi mobil masuk tol gitu, wah kalau udah salah tol mateng deh tuh. iya. Terus kadang kalau yang tanda jembatan itu gimana sih? Maksudnya kalau kita naik jembatan atau enggak kayak gitu? Ada ya harusnya kayak gitu ya? Jembatan ya, jembatan kayaknya mereka nggak treat jembatan kayak special item gitu. Maksud gue kayak jembatan ya basically kayak jalan biasa aja gitu. Jembatan penyeberangan maksudnya. Bukan, jembatan ini yang mobil naik kayak begitu, highway ya, nah, istilahnya. Oh iya, mereka sih treat itu seperti biasa ya. Maksud gue mereka memperlakukan itu seperti jalanan biasa gitu. Oke. Tapi tadi ada yang bilang kalau misalnya mendung gitu agak nggak akurat atau apa? Ya betul. Kalau misalnya mendung itu rada nggak akurat, betul. Oke, oke. Terus kalau perkiraan, misalnya Terus perkiraan waktunya, yang misal pakai mobil itu kadang nggak akurat ya. Kalau motor sih lumayan akurat sih, tapi kalau mobil itu kayaknya too good to be true kadang-kadang kayak begitu. mobil pun meskipun nggak akurat, tapi menurut gue itu satu-satunya alat yang bisa bikin kita punya estimasi yang paling mendekati sih, Bet. Jadi kalau misalnya pun Kurang lebihnya ya. let's say mereka bilang 80% akurat, kalau lo tanya gue 80% akurat itu udah cukup buat gue. Iya, iya, iya. Daripada tidak sama sekali kan. Iya, iya. Salah satu caranya itu Pak Eko, kalau mau akurat kita ini dulu tunggu dia betul-betul firm gitu. Jadi stable, begitu kita punya biasanya sinyal kok pengaruh. Kalau sinyal kita tuh masih goyang-goyang, kita jalan-jalan dulu kok AB. Jadi kita bisa lebih akurat. Biasanya sih kalau mobil saya kan banyak keluar nganter orang terus tuh jauh-jauh di ujung Berung lah kok gitu, kayak misalnya masuknya desa-desa gitu kan. Nah itu lumayan. Asalkan kita nunggu nih, misalnya kita posisi firm di titik itu, kita benar-benar nunggu sebentar gitu. Jangan kita sambil jalan nih kok, di jalan tol kita klik tuh. Nah itu ada gap tuh, pasti itu ada jarak antara kita punya mobil sama kita punya jalan. Jadi nanti ternyata harus keluar di tol ini, dia kan biasanya kasih suara tuh kok supaya bisa tahu jangan keluar di tol yang salah, atau kasih getar gitu, gitu kan. Kalau saya di luar kadang pakai getar karena nggak enak kan suara-suara begitu. Jadi kita kita setting supaya dia kasih tahu kita belok kiri gitu kan. Nah jadi di set dulu. Jadi biar nggak nyasar. Selama ini ya lumayan. Cuma yang saya bingung kalau Google tuh saya suka gini, suka kan diarahin nih panahnya misalnya. Kadang-kadang ntar kita bingung nih kalau ada di mending perempatan ya, perlapanan kadang banyak banget. Iya benar. Nah susah kok, bingung tuh kok Jamie gimana tuh. Saya kadang-kadang muter-muter dulu. Nggak ada Bu, saya nggak bisa kasih tips Bu, karena saya pernah kalau Ibu sempat ke bukan Semarang, Surabaya. Kalau Ibu sempat ke Surabaya, itu ada satu daerah di mana persimpangan jalannya tuh banyak banget. Saya bahkan udah berkali-kali ke sana, sempat nyasar juga, even pakai Google Maps. Jadi ke Simpang Siur Pak, Simpang Siur yang di Bali, pusing deh. Tuh bagaimana ini yang mana ya, kadang kita muter-muter dulu kan, sama di itu di dekat apa namanya yang apa sih itu kalau yang Tugu itu tuh yang Tugu itu juga bingung deh di mana ini kita posisinya gangnya. Jadi kalau saya sih akhirnya saya ngurutin tuh Bu. Oh bener-bener saya urutin manual gitu. Oh kalau yang ini jalannya ini.
Oh, dia lihat ini rute papannya tuh bilangnya ini. Oh, jadi kalau yang ini gini papannya ini gitu kan. Kalau yang ke kiri sedikit itu Iya. papannya ini. Jadi saya benar-benar urutin urutin berdasarkan petunjuk yang ada di lapangan itu. Jadi Oh, oke. Jem, Kadang misalnya, perbesar ya kok. oh, bisa Diperbesar gitu ya, kelihatan di zoom in toko gitu ya. ini nih di samping Indomaret gitu. ya, Patokan gitu. atau Jadi buat tempat-tempat yang baca. terdekat gitu ya. Ya, betul betul Iya, betul. diperbesar tuh kok Abe. Jadi kadang-kadang kalau sama anak saya biasanya anak saya suka nih jalan dikit ntar kan jalan tuh Bergerak ya. biru-birunya tuh bergerak. Oh salah Mi, balik lagi gitu. Pakai manual gitu kok ngeceknya saking kita bingung Iya. ya. Jem, Tapi misalnya memang Jadi gitu dijawab, trial and berguna. error lah istilahnya ya. Iya, kan Cobain satu-satu mentok di luar balik negeri lagi. nggak ada orang loh. Mau nanya juga susah gitu kan. Jadi Oh, oke, mau nggak oke. mau kita kadang sendirian gitu, nggak ada orang sama sekali. Mau nanya pun di toko pun mereka cuma tak bilang taruh aja duitnya di situ. Kalau mau beli bayar taruh gitu. Kan kita bingung juga mau nanya siapa ya. Ya terpaksa kita harus handphonenya tuh harus full baterai terus. Kalau nggak ntar nyasar kita gitu. Oh, iya. Jem, misalnya kalau ke Surabaya, dalam arti kata pengen pilih jalur Pantura atau jalur yang lain kayak gitu, itu bisa? Kan ada. Bisa. Bisa. Milihnya gimana itu? Ya tadi yang tadi kita ngomong bahwa basically kalau lo nggak mau lewat jalur itu ya lo pilih yang titik 3 itu, udah gitu lo yang udah di directions kan, udah gitu lo pilih yang avoid tolls itu. Oh, oke. Jadi nanti dia kalau lo avoid tolls kan berarti istilahnya lo memilih untuk tidak masuk tol kan, berarti nah dia akan arahin lo untuk pakai jalur Pantura biasa gitu. Oh, oke, oke. Sip, sip. Nah, kebetulan Ibu tadi, sorry Bu, lupa namanya, nggak ngeliatin Eklesia. Bu. Itu Bu Eklesia, oke. Itu tadi gue mengingatkan gue bahwa Google Map ini juga bisa dipakai kalau misalnya lu nggak ada sinyal. Jadi, lu bisa set offline map gitu. Jadi istilahnya Oh, ini, bisa. jadi misalnya lu mau explore daerah mana, misalnya Bali gitu ya. Nah, lu bisa screenshot, dari Google Map biasa nih, lu pilih logo yang kanan atas, biasanya inisial nama. Habis itu lu pilih offline maps. Offline maps. Kok sorry yang tadi yang Koko bilang itu kalau kita misalnya mau cari avoid toll gitu, saya punya masuk direction kok nggak ada ya, kok pencet apa ya? Ulang Bu, sorry. Kan masuk nih misalnya toko Jatinegara Prapanca gitu, Perapatan. Terus kan kita masuk nih toko ini direction nih, kita klik nih. Terus abis gitu kan mau avoid toll tuh, avoid toll. Saya kadang suka pakai manual, saya ituin rutenya yang jalan apa gitu kan, misalnya yang jalannya deket dulu, terus baru sampai tengah jalan saya ganti, gitu kan repot ya. Ini dia step masuknya kemana kok? Oh, untuk milih tol atau tidak? Ya. Iya. Di route titik option 3 di atas, ya route options betul. Route option avoid. Oh, oke. Berarti dia. Ya, di situ Bu. Nah, terus kalau misalnya kalau misalnya tadi yang saya bilang itu yang lanjut itu bisa buka Google Map tanpa harus ada sinyal data ya. Tapi GPS tetap on ya, maksudnya istilahnya dia ngedownload, dia tetap sediain map secara offline, jadi nggak usah butuh koneksi data, tapi dia tetap butuh koneksi GPS, karena kalau GPS kan bukan data ya. GPS itu kan dia koneksinya koneksi satelit, jadi bukan data. GPS tuh masuk kemana sih kok? Kalau yang di dalam ini kan kita ada pilihan nih, misalnya WiFi atau apa gitu kan. Misalnya kalau nggak ada, apa pakai yang mana ya? GPS-nya itu ada di dalam mana kok kelihatannya? GPS itu biasanya tulisannya kalau misalnya di itu location. Bukan oh iya. Berarti kita tik kita punya location ya. Location diaktifkan ya. Oke. Betul. Berarti di situ GPS ya.
Ya, Sama ini nih kok, yang kemarin teman saya bilang katanya, Class, kalau misalnya itu anak kita kan kita takut diapain orang gitu, kita pantau. Nah itu ada hubungan sama Google nggak kok kalau misalnya kita mau sharing ini kok? Sharing kayak, jadi kita tahu nih orang itu kemana, bisa kita ikutin gitu tuh kok. betul banget Bu. Kalau Bet, gini ya Bet ya, maksud gue kalau discussion interaction kayak gini, gue jadi tiba-tiba celing gitu karena basically kepake sih. Bu, Ini satu-satu berguna dulu ya Bu banget ya. tuh kok. Iya, Iya, iya takutnya benar anak banget. kita Dan diculik, saya kita memang kan, pakai. Dan iya saya memang pakai. takutnya. Gimana tuh Bu, kok itu kok? Kita pakai uh, sharing itu ya, download saya dulu ya. saya mau ngobrol offline map dulu bentar ya Bu ya. Habis itu kita lanjut ke sana Oke. ya. Ya, ya. Nah, kalau untuk offline map itu kita pilih dari yang Google Map, udah gitu jangan pilih tempat dulu, tapi langsung pilih profilnya kita. Biasanya sih inisial nama depannya kita. Nah, di situ ada tulisan offline maps. Nah, udah gitu kita pilih tuh select your own map. Nah, kita pilih tuh daerah mana yang kira-kira kita mau ada mapnya, cuman kita nggak ada koneksi. Jadi istilahnya kita download dulu tuh map, misalnya daerah mana, daerah Banten ya kita download dulu daerah Banten. Nah jadi kita ke daerah Banten, kita nggak butuh koneksi data gitu loh. Kita hanya butuh GPS on, datanya dimatiin, itu mapnya tetap ada di situ. Bentar, pelan-pelan. Jadi ke profile diri kita, pilih offline map. Oke, terus select apa? Terus select your own map yang paling atas. Oke, Kalau select your saya own. kok nggak ada itu saya ya. Apa saya belum download ini ya? Saya Google-nya nggak ada foto saya kok. Bukan foto sih Bu, tapi kayak inisial nama depan gitu. Misalnya kalau saya Jamie Iya, berarti ada tulisan. misalnya gitu ya. Kok saya punya nggak? Oh, di sini ya yang search. Oh, yang manage your Google account ya kok. Bukan di Google Map-nya langsung, Bu. Google Map. Oke, Google Map. Jadi begitu pakai Google Map pertama kali, di kanan atas itu kan ada logo inisial namanya kita. Oh, karena saya punya Google-nya umum, saya nggak masukin ke ini. Nggak masukin ke profil ya? Nggak masukin ke map. Saya nggak ada Google Map-nya. Jadi saya kalau Google, saya searching nih di sini. Nanti saya searching toko, misalnya Perapatan Jatinegara. Nah, saya baru searching ini kok, searching maps-nya. Nah, di dalam maps-nya ini nih, baru langsung masuk nih dia. Masuk, tapi nggak ada itu. Berarti tetap mesti googling ya? Mesti install kok. Mesti login sih Bu, mesti login ke Google account sih. Iya benar. Saya nggak login nih gara-gara kemarin HP saya nggak login. Saya soalnya gini kok, saya masuk dia mau Samsung Pay terus. Saya bilang wah ini Samsung nawarinnya maunya masuk ke Samsung mulu nih. Jadi saya kemarin rusak HP-nya. HP-nya rusak dua-duaan lagi rusak. Aduh sampai nggak ikut ini deh gratitude berapa hari tuh. Nah, untuk yang offline maps itu yang tadi itu offline maps, sudah gitu select your own map. Nah, terus lu pilih deh. Biasanya tuh kayak misalnya kemarin kita baksos ke daerah yang ujung Berung tuh Bet, kan itu basically kan biasanya sinyal susah tuh. Oke. Nah, itu biasanya gue download dulu mapnya supaya ketika kita sinyal susah apa segala macam, kita nggak rely sama koneksinya data gitu. Oke, baru tahu. Serius. Keren. Download perlu data ya? Berarti download sebelum pergi kayak gitu ya? Terus lu downloadnya di rumah aja kan? Di rumah kan biasanya ada WiFi kan, jadi kita download di rumah aja. Oke. Terus yang tadi Ibu bilang, yang kata location, kita bisa mau monitor siapapun lah Bu ya. Misalnya saya sih biasanya pakai buat anak-anak sama istri. Jadi saya juga biasanya saya juga bisa dimonitor sama istri saya lagi di mana gitu. Itu mesti login Bu, karena mereka mesti tahu. Iya, mesti login. Kalau itu share itu ya family ya. Apa namanya family apa gitu ya? Kalau di sini namanya location sharing Bu. Location sharing ya. Kalau find device beda lagi ya. Find device juga penting tuh. Kalau HP kita dicolong, kita langsung buka di HP satu lagi, kita hapus semua tuh data kita. Kemarin aku diajarin ada satu ini, dia bilang, Bu, ini kalau hilang
mau dihapus gitu ya, find Ya, ya. device family. Jadi Ini Google kalau yang Map aku oke. Aku Google Map akhirnya aku download aja kok. Terus tadi apa pakainya? Offline Maps ya. Offline map. Offline Maps, terus select your own map, download dulu, ntar habis gitu kita baru pakai buka kayak peta elektronik peta gitu ya, e-map Iya, gitu ya. tapi nggak usah ada data connection, nggak usah pakai internet. Istilahnya karena udah di-download sebelumnya, jadi dia udah ada di sana lah istilahnya. Kayak Netflix lah, kita udah download, kita tinggal nonton. Iya benar Bu, betul. Iya. Biasa. Nah, penting untuk banget location, gini. Untuk location sharing yang tadi juga sih Bu, basically mestilah masuk login, begitu ngelihat masuk ke profile. Cuman ini kalau kayak gini masing-masing dari kita misalnya saya Jamie, terus istri saya namanya Ruth gitu ya. Nah, masing-masing handphone itu harus kasih izin Bu. Basically kalau di handphonenya ini bahwa locationnya ini itu boleh di-share ke pengguna yang lain gitu. Jadi biasanya dia minta, begitu kita minta oke, saya mau minta permissions dulu. Untuk yang user ini kita mau location sharing. Nah, jadi dia mesti kasih granted permission dulu baru kita bisa akses. Nah, itu satu nomor persyaratannya. Nomor duanya adalah si orang yang bersangkutan ini juga harus buka GPS. Iya. Karena kalau dia matiin GPS kagak kelihatan dah kita, Bu. Gitu aja sih. Iya, thank you kok. Aku ini lagi download dia yang warnanya biru-biru gitu ya. Jadi berarti continue aja ya. Nanti kan udah deket harus di pairing dulu ya kok. Harus dia accept baru kita bisa pairing sama dia gitu ya kok. Iya. Berarti handphonenya mesti maksudnya lagi pas ada bisa di connect lah berdua gitu ya. Kalau satu nggak accept kita nggak bisa juga gitu ya kok. Iya, betul. Thank you ya kok. Thank you. Apalagi ya, gue rasa sih itu aja sih. Kadang-kadang dalam pertanyaan ini, Jam, diarahin ke jalan kecil kayak gitu. Nah, kayak begitu. Kenapa kadang-kadang diarahin ke jalan kecil itu? Dia kenapa sih? Karena pengen nyari rute tersingkat atau tercepat kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang terlalu kecil gitu. Nggak jalan gede. Gue rasa sih memang kayak gitu ya. Maksud gue, dia pasti kan akan kasih lu rute yang tercepat dong, karena kan by default kan orang kan pengen cepat kan gitu ya. Tapi ya di situ kan ada route option apa, maksud gua dia juga pilih kan, lu ada pilihan juga kan sebenarnya kan, apakah lu mau pakai mobil atau pakai motor. Gue sih kalau gue naik motor biasanya gue akan pilih motor, karena biasanya motor sama mobil itu selisihnya lumayan jauh tuh. Jadi gue tetap akan pilih motor. Dan kalau motor kan bisa masuk jalan tikus segala macam. Tapi kalau gue naik mobil ya gue pilih mobil gitu. Oke, sip. Kalau di sini kita ada itu nggak kok? Dia ada tulis less walking atau misalnya less transfer gitu. Kayaknya kalau itu nggak ada ya biasanya ya kok. Kalau itu setahu saya, Ibu pilih yang itu, Bu. Pilih opsi yang satu lagi, Bu. Yang sebelahnya motor, Bu. Apa? Kayak bus sama coach gitu ya. Coach sama itu kayak train gitu ya, atau tube. Soalnya kadang-kadang kan ada itu kok, Abe. Ada pilihan, misalnya less walking, less transfer. Terus ada untuk apa disabilitas gitu. Disability ada tuh wheelchair gitu. Karena kadang ada yang stasiunnya nggak punya lift gitu kan ya. Jadi kita bisa pilih ya. Tapi kalau mobil kayaknya nggak bisa ya kok. Kalau Ibu lihat itu kan kalau di atas itu kan ada pilihan mobil, motor, sama kereta atau angkutan umum lah. Nah, kalau Ibu pilih angkutan umum tuh sebenarnya dia juga bisa merekomendasikan angkutan umum mana yang Ibu harus ambil, Bu.
Iya, yang dia ada berapa mod kan, misalnya mau 2 Iya, mod, mau bus, mau train, metro atau tram sama apa gitu. iya, iya, Terus nih iya, kan misalnya pilih motorcycle, kalau mobil kan 1 jam 4 menit, motor iya, 53 menit dikasih iya, waktu, kalau jalan 4 jam. Ini iya, di partnya jam berapa, less walking. Oh ya ini ada best route ini kok. Best route, betul. viewer transfer Oke. gitu, wheelchair accessible, lower cost, mau yang murah biasanya ini naik apa gitu ya. Iya, Kalau iya, motor dia nggak ada kok pilihannya kok. Dia langsung iya, kosong. iya. Cuma Motor ada sama mobil sama lah kurang lebih lah ya. iya. Kalau pin itu untuk kita ini Iya. ya apa kita favorit location gitu ya kok. Iya, betul. Nah, Ini terakhir apa kalau ya? lu sorry. Ya, Ini apa ya kok avoid ferries? Ferries tuh apa ya? Kan ada series itu kapal avoid laut. freeway. Oh, ferry biasa, Laut. ferry gitu ya. Iya, Oke. iya. Bisa gini nggak sih, misalnya kita ke suatu tempat naik mobil gitu kan, kan sebetulnya ke suatu tempat itu ada jalan tol. Nah, jalan tol itu kan bisa ada beberapa alternatif. Nah, kita mau milih alternatif jalan tol 1 atau 2 kayak gitu, bisa bisa gitu nggak, Jem? Misalnya bisa milih, oh nggak mau jalan tol yang ini, tapi mau jalan tol juga, tapi ke jalan tol yang lain. Kayak gitu, ada pilihannya nggak? Ada. Kayak misalnya dari tempat gue ya, masih dari daerah Pancoran, gue mau ke daerah BSD gitu ya. Dia tuh biasanya Mhm. kasih gue 2 opsi, Bet. Satu yang lewat tol tol Tomang, which is yang biasa tuh yang tol Tomang yang depan DNE itu segala macam itu. Ya. Satu lagi lu lewat tol tol BSD yang lewat apa ya daerah TBC Matupang sana. Nah, masing-masing tol itu dia kasih lo opsi. Jadi kalau misalnya lo lewat tol ini, lu butuh waktu berapa menit dan lu butuh tolnya harga bayarnya berapa gitu. Kalau lu Emang ada lewat tol opsi itu? BSD, Masa sih? Dia iya, kasih opsi? dia kasih Bukan yang opsi. enggak? Oh ya? Kadang memang sih, memang kadang-kadang dia kasih opsi, kadang-kadang enggak juga sih. Tapi gue nggak tahu tuh nih kayak gue coba ya ke BSD ya. BSD. Kok biasanya dia tuh selalu masukin kita ke tol kalau kita itu pilihnya mobil. Jadi walaupun deket nih keluar tol sini, masuk tol sini gitu, pasti deh diarahinnya ke tol gitu. Nah, ini kayak gue pilih ke BSD nih ya. Nih gue bisa ambil yang tol Tomang itu 1 jam 45 menit. Harganya 31.000. Sorry. Oh, ini yang tol mana nih ya? Gue nggak tahu deh. Pokoknya tol mana 31.000. Satu lagi lewat yang bawah, yang lewat tol BSD itu 1 jam 38 menit. Gue bayar 7.000. Jadi dia tetap kasih lo opsi-opsi juga sih. Ya, ini saya coba yang ke toko Prapatan nih ya. Dia ada 16.000 sama 34.000. Berarti kita kalau pilih 16.000 klik itu aja gitu ya, kok ya. Iya, iya. Jadi Opsional kalau tapi gue gue belum sih pilih bilangnya tuh. kalau ada harga ya ada rupa. Kalau misalnya lo bayar lebih mahal biasanya lebih cepat tapi memang nggak selalu sih. Ada juga yang bayar lebih mahal, harganya lebih mahal juga apa waktunya lebih lama juga. Kok kalau misalnya kita tuh biasa kan suka diminta nih, kamu mau laporin nggak? Misalnya ada kemacetan, congestion atau apa yang orang belum tahu gitu. Nah kita kalau laporin gitu kan berarti jadi buat info ke pengemudi berikutnya ya, maksudnya ke orang-orang yang pas buka gitu ya, masuk Ya, ya kayak gitu ya. Jadi ya, memperkaya info lah gitu ya, supaya betul, kita kasih betul. tahu macet nih. Tadi kan misalnya pas kita pergi belum macet, totonya ada apa gitu kan. Jadi mereka suka bilang apa kayak infoin gitu ya, klik gitu kan. Suka keluar gitu ya. Ya, ya. Kalau saya biasanya bukan macet, Bu. Saya biasanya speed cam. Jadi dia biasanya Oh, tanya tuh, ada speed cam nggak? Itu kan jadi istilahnya kalau speed cam kan buat nembak nembak kecepatan kita kan, apakah kita nyebut atau enggak gitu. oh.
Iya, sama polisi kok penting. Iya. Polisi kadang-kadang lewat Bentar, bahu jalan, kesian tuh yang kalau Google Map emang bisa ngeliat polisi di mana? Itu kayaknya aplikasi lain deh, kayaknya aplikasi Waze. Waze deh kayaknya. Kayaknya Waze. Waze deh, tapi itu kayaknya buat di luar negeri ya. Gue banyak dengar teman ada gue kok. aja tuh yang Ada polisi, dia jadi polisi dilaporkan ada di depan gitu. Jadi kita itu juga ada ya, Bu dia ya. ada Kalau itu saya tanda nggak tahu. kok. Nggak tahu Ada kalau tanda. gitu. Iya, ada tanda polisi tuh Koabe. Nah, Koabe kalau misalnya kayak gitu laporkan. Nah, klik laporkan. Jadi yang belakang tuh yang bahu jalan suruh pada minggir. Mereka kok buka itu juga Google Map juga mereka akan denger gitu. Biasanya sih gambarnya polisi gitu, polisi gitu. Buletan gitu, ada pakai topi gitu, gambar polisi lah pokoknya. Itu Wes kayaknya Direkam deh. nggak nih? Itu Ini Waze. direkam nggak nih? Ini direkam. Polisi. Itu Wes bukan Google Map. Itu Waze katanya tadi, nggak tahu lah, saya juga nggak pakai Waze soalnya, jadi saya nggak tahu. Nah, kalau Itu gue boleh Waze share ya. terakhir nih ya, Bet. Ya. Kalau gue boleh share terakhir nih, gue biasanya pakai Google Map, of course, untuk cari tempat-tempat makan ataupun cari hotel segala macam. Dulu gue lebih, kalau misalnya booking hotel tuh ya, dulu gue biasanya lebih suka ke aplikasi kayak Traveloka apa segala macam. Tapi lately ya, gue lebih suka pakai Google Map tuh, Bet, karena basically kalau dari Google Map itu mereka kasih lihat kita berbagai macam harga, tapi dari berbagai macam aplikasi. Jadi istilahnya kita bisa tahu nih, kalau yang tadinya lu mesti ngecek satu-satu, oh kalau tiket misalnya harga hotelnya 500.000, oh kalau misalnya Traveloka buka harganya 510.000. Nah kalau di Google Map ini, lu pilih satu hotel apa gitu ya, nah mereka udah tampilin tuh semua harga dari berbagai macam aplikasi. Jadi menurut gue itu lebih harus tahu hotelnya dulu ya, bukan misalnya hotel di Surabaya gitu, nggak bisa ya. Misalnya gue pilih ya Hotel Santika Bogor gitu ya. Nah di sini nih kita langsung kelihatan nih, lu misalnya kurang lebih lu mau check-in tanggal berapa, misalnya tanggal 31 Mei ke tanggal 2 Juni misalnya. Nah di situ mereka kasih lihat tuh, kalau di tiket harganya 793.122. Kalau di Agoda segini, kalau di Booking segini, kalau di website Santikanya sendiri lu juga bisa ada harga sendiri gitu. Jadi menurut gue itu sangat membantu sih, dibandingkan lu harus buka, oke, gue buka tiket dulu, ambil, habis itu oke, gue buka Traveloka dulu, ini, terus gue buka Agoda dulu segala macam. Ini maksud gue udah, jadi orang nggak buka aplikasi lain lagi, Bet. Orang bukanya itu cuma Google Map doang gitu. Oh ya, benar-benar. Sama itu kok, kalau kita mau beli tiket pesawat, kita dapat yang murah tuh sama tiket bus. Jadi dia langsung arahin kita. Misalnya kamu belinya di Trainline harganya segini lebih murah. Atau kalau kamu mau pesawat, kamu langsung cek sama si ininya, sama misalnya si Qatarnya gitu, atau si Emirates-nya gitu. Dia ada kasih tahu tuh. Karena kalau misalnya kita buka, cuma kekurangannya kalau masuk yang Google Ticket gitu, dia ini kok suka ada kayak, misalnya kita buka nih, oh harganya PP 7 juta atau 3 juta misalnya. Nah 3 juta itu ternyata setelah kita cek, dia nggak ada. Karena dia harusnya itu kayak gini loh, harusnya pakai apa gitu loh, pakai voucher atau pakai apa. Nah suka ada kayak gitu. Suka ada kayak ininya deh. Misalnya kayak kemarin, oh mau beli tiket nih kok murah ya, masuk. Ternyata pas masuk, oh nggak bisa dibeli tiket itu aja, karena tiket itu aja nggak berlaku. Jadi kayak standar ibaratnya belum ada bagasi, sedangkan kalau penerbangan itu harus kamu pakai bagasi gitu. Cuma setidaknya membantulah kita untuk dapat yang murah. Kan kita jadi tinggal nambah gitu kan, nambah bagasi gitu. Oke. Iya. Thank you. Terus sama cari tempat makan sih, Bet, intinya. Kalau lagi di luar kota kan lu bingung kan kemana-mana cari tempat makan kan. Nah, ya basically itu akan membantu lah. Misalnya lu lagi di Semarang, ya lu bisa tahu kalau misalnya lu lagi sekarang di sini, kira-kira tempat makan lu yang banyak dikunjungin orang di mana gitu. Itu sih ngebantu sih Google Map.
menurut gue. Oh, tinggal nyari kafe kayak gitu, terus dia langsung sekitar kita, kafenya ada apa aja gitu ya? Iya. Oke. Mungkin ditutup. Ya, ini bagi yang advance sih kayaknya, maksudnya dalam arti kata bukan yang pemula banget ya, tapi it's okay. Kita mendapat banyak masukan, beberapa hal yang akhirnya, wah ternyata bisa ya. Silakan Jamie ditutup. Nggak ada tutup-tutupan. Iya. Oke. Udah Thank gitu you, aja, teman-teman. mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Pokoknya buat gue, kalau misalnya nggak usah install aplikasi lain mah, gue nggak bakal install aplikasi lain lah. Pokoknya pakai aplikasi yang udah ada. Thank you. Thank you.